Hai Klinikers, nggak kerasa udah mau di penghujung Januari nih. Sebentar lagi kita mau menyongsong bulan Februari 2024 yang merupakan bulan pemilu. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Nggak perlu basa-basi, kita lanjut ya ke pembahasan kita. Sebelum masuk ke intinya, kita akan bahas dulu kira-kira semesta ini di bulan Januari ini akan terjadi apa? Yang kita namakan Astronomy Journey. Jadi kita tanggal 26 ini akan terjadi fenomena langit yaitu wolf moon, di mana nanti akan ada fase full moon yang sangat terang benderang, maka diibaratkan para serigala itu akan melolong sangat kencang. Maka dinamakan wolf moon. Jadi lebih ke terang benderang ya, lebih crystal clear. Kalau kita lihat dari lunar phase-nya, kita akan menghadapi fase full moon di 25-26 Januari. Sudah terlihat ya, itu sudah mulai mendekati dari fase dari wolf moon, jadi terlihat terang benderangnya seperti apa. Nanti kita akan monitor dampak dari IHSG ke depannya. Ini hanya kilas balik dari fase sebelumnya. Nanti kita akan update lagi di tanggal 25-26-nya di hari weekend nih ya. Untuk testimoni mungkin udah bosen, masih itu-itu aja. Belum ada testimoni yang terbaru dari member atau dari Bapak Ibu yang merasa terbantu dengan analisa atau insight kami. Sebelum kita masuk ke intinya, kita mau informasikan disclaimer. Jika ada indikasi penyebutan nama emiten yang mengarah ke aksi penjualan, pembelian, atau pengajakan, dan lain-lain, kita disclaimer, kita tidak menyuruh Bapak Ibu semua untuk melakukan aksi tersebut, tapi kita hanya memberikan pandangan kira-kira ke depannya ini based on 4 cabang keilmuan, yaitu teknikal, fundamental, mungkin bandarmologi, ataupun psikologi trading. Kita akan memberikan informasi dan insight kira-kira nanti ke depan ini akan mengarah kemana. Apakah naik, apakah turun, apakah sideways, atau sebaliknya, seperti itu ya. Lanjut kita ke bisnis sektor, jadi kita akan selalu monitor pergerakan dari bisnis sektor. Apakah pergerakannya itu based on weekly, apakah based on yearly ataupun monthly, ataupun based on subsektornya, bukan di sektornya. Seperti itu. Kalau kita lihat, kita breakdown secara weekly, kita ambil data dari RTI Bisnis, maka akan terlihat saham-saham yang mengalami kenaikan di minggu kemarin, yaitu ada Cegas, MSKY, Karya, dan TPIA. Lalu kita comparing kepada siklus standar business cycle-nya, terlihat ya tidak sesuai dengan jalurnya, karena yang kita coret itu adalah yang minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya. Kini Cegas masih tetap di energi di atas. Lalu ada TPIA, ada PXL, ada MSKY. Dan logikanya energi harusnya ke defensive sektor. Seperti itu kan ya. Memang ada di Karya. Itu merupakan untuk saham-saham muda. Tapi kalau untuk saham-saham tuanya, terlihat dari basic material ke consumer cyclicals itu sangat jauh. Harusnya bukan MSKY yang naik aturan di consumer staples. Kalau secara teoritis, secara idealnya. Tadi udah kelihatan kan ada sedikit perubahan behavior atau kebiasaan di mana standarisasi ini bisa berubah di tiap-tiap negara tergantung bagaimana market maker secara negaranya itu sendiri melakukan aksinya. Nanti kita akan pantau secara monthly juga ya, kira-kira seperti apa sih? Apakah memang sesuai dengan idealnya seperti ini atau memang
bisa menjadi patokan bahwa ini masih berlaku. Kita akan mengevaluasi performance kita di tiap minggunya, di tiap videonya, di tiap bulannya ya. Jadi untuk di video sebelumnya kita sudah menganalisa brand APLN dan Pegas. Alhamdulillah yang kita sedikit meleset di APLN yang harusnya untuk naik sedikit, ternyata dibawa turun ke bawah. Tapi tidak perlu khawatir, dia meskipun belum completion, tapi dia masih in progress ya. Untuk brand sendiri sesuai dengan target kita, yaitu naik. Dia naik ke T2-nya, di N2-nya, selamat ya. Kalau yang sudah ikut dari plan kita. Lumayan dari 4.700 hingga ke 5.100, sekitar 8%-an. Kalau di maksimumnya masuk di N2-nya, selamat tuh. Dapat cuan lumayan. Untuk Pegas sendiri juga sudah hit N1, maka dia akan melakukan cooling down sedikit dan melakukan kelanjutan kenaikan di N2-nya. Atau mungkin diturunin di Magnon bisa jadi. Secara completion kita di 66,67%. Saya meleset juga di APLN. Untuk 2 minggu sebelumnya di 5 Januari tidak ada perubahan yang sangat signifikan. PTBM masih in progress. Semuanya mengalami penurunan dari IHSG hingga ke INDI. Untuk IMAS mengalami penurunan ya. Karena memang sudah hit N1 jadi dia butuh cooling down. Jadi bisa disimpulkan completion kita 75%. Jadi untuk 2 minggu terakhir 70,84%. Turun ya dari kemarin sekitar 4-5%. Sebelum masuk ke Stock Insight, kita mengingatkan kembali disclaimer, jika ada indikasi penyebutan nama emiten untuk melakukan aksi jual, beli, maupun yang menyesatkan mungkin, atau yang bisa dibilang tidak sesuai dengan faedahnya atau koridornya, kita hanya memberikan pandangan insight kira-kira ke depannya itu akan naik, turun, dan segala macamnya dari berbagai sudut pandang 4 cabang ilmu, yaitu teknikal, fundamental, bandarmologi, ataupun juga psikologi trading. Kita melakukan polling di setiap minggunya di kanal Telegram kita. Kalau yang mau join, bisa mampir di kolom deskripsi ya. Di link tree-nya nanti bisa pilih kira-kira mau mengikuti kita di mana. Di kanal Telegram, TikTok kah, YouTube kah, ataupun di mana pun lah, Instagram juga bisa gitu. Ya, untuk hasil polling minggu ini ada di BWPT, Soci, dan Maya. Mungkin banyak yang penasaran dengan Maya, kira-kira habis trade isu mau ngapain ya? Atau kira-kira seperti apa sih? Sebenarnya untuk Maya sendiri tidak ada perubahan yang secara signifikan, hanya saja perubahan angka ya. Karena perbandingannya 1:2. Jadi yang tadinya 800 berubah jadi 400, seperti itu. Yang tadinya 1000 menjadi 500. Nah ini kan 590, memang dulu kita menggambarkannya ke arah 1100, seperti itu. Kalau dilihat dari secara teknikal, untuk jangka pendek sudah terlihat ya, warna kuningnya sudah hit, yaitu di bullish spike drive-nya 398. Harusnya Maya ini mengalami kenaikan ke atas, yaitu ke 590 maksimum. Karena ditunjang ada beberapa kurang lebih 3 pola teknikal. Yang pertama ada yang warna biru, warna merah, dan warna kuning. Nah, warna orange ini sebenarnya masih mau mencoba untuk retracement di bawah harga 210. Nanti kita akan compare lagi di demand-nya, kira-kira apakah memungkinkan, apakah memang ke sana atau tidak. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah pegang Maya sejak lama dan mendapatkan trade isunya, yang kebetulan menjual, selamat mendapatkan harga yang cukup premium untuk trade isunya. Hitung-hitung dapat uang jajan ataupun uang average jika dia diterjunkan di bawah 150.
karena gap bawahnya lumayan ya. Jadi ada indikasi Maya ini akan right isukan kembali untuk menekan harga bawahnya. Atau seperti Nobu, dia akan diturunkan di bawah 150 lalu diterbangkan ke atas. Untuk endingnya tetap sama, untuk Maya pada sendiri gap atasnya masih ada di 1500 sampai 2500. Jadi nggak perlu khawatir yang nyangkut di 1000. Kecuali kalau memang Maya ini melakukan right issue kembali. Itu harus average sih. Kalaupun nunggu juga cukup lama ya. Jadi memang ya cukup tricky lah untuk right issue. Jadi saya harapkan sih Maya pada ini melakukan private placement ya. Jadi lebih enak. Siapa tahu dikasih harga premium 4000 gitu. Oke, untuk secara teknikal sudah clear ya. Kurang lebih seperti apa. Jadi ada potensi ke arah 206 untuk membola pola bullish shark yang cukup kece nih. Jadi makin kencang lagi nih harga Maya pada nantinya. Kalau Bapak Ibu lihat kenapa kita waktu itu sebelum right issue melakukan saran untuk, kalau saya pribadi sih saya melakukan akumulasi di sekitar 1000-an ya sebelum harga right issue. Jadi setelah harga right issue tetap di 1000 tuh, tidak berubah kayak gitu. Jeleknya right issue itu seperti itu. Jadi kita tuh mengendap lebih lama. Alasannya adalah di sini ada potensi namanya hidden divergence bullish. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, untuk yang garis yang atas tuh terlihat ya price-nya tuh naik. Kemudian demand-nya turun. Tapi dilihat dari lembah per lembahnya. Bedanya sama dia bearish kan terlihat ya. Kalau bearish regular itu kan based on puncak ya. Nah, kita based on dari lembahnya sudah terlihat ya indikasinya memang ada potensi dia hidden divergent bullish. Jadi memang sengaja di markdown kan. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, memang harusnya tuh Maya itu naik dari 1000 itu ke atas, melewati dari 4000. Namun karena ada drama tersendiri di dalam perusahaannya untuk menekan katai, maka dia di markdown kan secara paksa. Seperti itu. Jadi udah terlihat ya alasan kenapa sangat dianjurkan waktu itu di area 1000, memang arahnya tuh memang ke atas. Karena memang ada drama tersendiri, itu di luar kendali dan di luar ekspektasi kita. Namun secara demand memang terlihat ya, harganya turun untuk jangka pendek nih di 2023. Dari 2020-2023 deh, 2022. Terlihat ya, harganya turun tapi demandnya naik. Jadi itu terlihat ya, ada semacam pola tersendiri yaitu bullish divergent di jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya tetap ada hidden divergent bullish. Endingnya tetap apa? Tetap bullish. Kalau nggak percaya, ya bisa dilihat sendiri potensinya memang dulu harapan kita ada di 10 ribuan, namun kayaknya untuk dibuat make sense, akhirnya diterjunkan menjadi 5.800 menggunakan rasio dari right issue-nya. Harusnya di 10.600 loh. Lumayan ya. Ya 5.800 juga udah oke tuh. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian rasio dari right issue ya, jadi nggak perlu kaget. Kalau harga sebelum right issue 10.600. Apakah Maya balik lagi ke 8.000? Kan 3.660 kali 2 ya kurang lebih 7.200-an lah sampai 800. Harusnya make sense ya. Hanya saja butuh waktu yang cukup lama untuk mengarah ke sana, maksimum 7 tahun lah. Kalau lihat dari demand-nya sendiri memang cukup berantakan dan memang ada potensi untuk under 150, minimal di 206. Karena untuk daily-nya sendiri sudah dead cross dan memang terlihat demand-nya warnanya merah. Jadi aksi saya waktu itu untuk melakukan penjualan right issue sudah cukup tepat ya. Jadi bisa saja saya akumulasi nanti di bawah 150 kan lumayan.
itu dapat uang tambahan dari, atau dividen lah bisa dibilang, bukan dividen sih, uang tambahan sih, uang jajan dari Mayapada. Untuk weekly-nya sendiri memang masih membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu ke depan untuk melihat potensi adanya golden cross. Kalau memang mau trading silahkan. Untuk tradingnya sendiri nanti kita akan infokan kembali ya. Untuk beritanya sendiri terlihat ya ini lagi melakukan aksi depak asing. Jadi beberapa investor asing ini akan di-push untuk keluar, dan ada kemungkinan apakah Mayapada grupnya sendiri akan memperkuat kedudukan di Mayapada, atau Mayapadanya sendiri akan menarik investor baru ke dalam mereka punya project ke depannya, yaitu jangka pendek adalah digital banking, untuk jangka panjangnya ada kemungkinan indikasinya ke arah insurtech. Nah, kalau mau trading, potensinya seperti ini ya. Untuk koreksi sebenarnya Maya ada di 805. Jadi kondisinya sekarang adalah markdown. Jadi ketika harga di bawah harga koreksi tuntasnya, maka saham tersebut adalah markdown. Ada potensi untuk kembali ke area koreksi tuntasnya di 805. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading, dipersilahkan. Kalau harganya ditutup di atas 210, pos kenaikannya di N1 238. N2-nya 267, N3-nya 292. Karena resistannya itu ada di N1 ya. Kalau gagal, maka dia berpotensi untuk tutup gap terdekat di 200, karena penurunannya di T1 206, kemudian ke gap ke 200, ke gapnya lagi di 183, T2-nya 172, kemudian T3-nya di 106. Lalu ada gap lagi di bawah, ada lagi. Seperti itu ya. Don't worry, kita akan terus pantau Maya, dan memang untuk skala bank besar ini cukup affordable ya harganya gitu. Jadi memang kita akan bisa dibilang ini long investment banget sih, karena untuk bank besar dengan harga yang segini setara ya, masih sepantaran bank mega lah, itu udah lumayan kan, cukup besar lah untuk bank-bank Mayapada dibanding digital bank ya. Daripada pusing, belanja aja ya. Untuk belanjanya di sini kita menggunakan lini bisnis kita, yaitu NY Mursida. NY Mursida itu memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua untuk harga yang affordable. Jadi cocok nih buat usaha dagang warung kelontong, warung Madura, ataupun mau bisnis kafe nih. Kira-kira dapat informasi harga yang cukup kompetitif ataupun lebih Mursida mungkin. Jadi lebih enak ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak cuman belanja di sini, tapi juga ikut berdonasi juga loh. Jadi kapan lagi, join sekarang. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi tinggal klik aja tuh untuk join melalui WhatsApp group maupun di Telegram kita. Jika merasa terganggu, matikan notifikasinya ataupun dimatikan fitur auto download gambar, atau menggunakan second WhatsApp ya, lebih aman. Jadi kapan lagi, lebih hemat, dipandu sama NY Mursida, siapa tahu bisa menjadi uangnya itu bisa dipergunakan untuk menabung ya, untuk jangka panjang. Itu aja sih, kita lanjut ya. Selanjutnya ada Soci. Masih pada penasaran kenapa Soci ini cukup menarik? Yang satu, secara fundamental ini harganya di bawah dari harga teoritisnya. Cara perhitungannya kita tidak bisa sampaikan secara detail, namun kurang lebih ini cukup jauh untuk range di harga teoritis sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari teknikalnya, memang arahnya tuh ke 392 ya, based on dari wave. Nah ini terlihat nih, wave-nya warna orange. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri sebenarnya, sebelum dia membentuk
apa namanya, wave yang warna biru nih. Jadi dia ada dua opsi. Kalau dia membentuk wave-nya warna biru, maka dia harus koreksi tuntas di triple 1, ya kan? Harusnya di triple 1 tuh. Kalau dia bentuk wave warna biru. Namun hingga saat ini dari 2021 sampai 2024 tidak dibawa turun sampai 158. Nah, ini ada potensi untuk turun jika Sochi melakukan red issue. Karena waktu tanggal kurang lebih di 2023 Oktober 18 ya kalau nggak salah, itu Sochi sudah mengumumkan untuk harga pelaksanaan di 120. Nah, maka ini harusnya sih kalau dilaksanakan akan ke triple 1 untuk melakukan koreksi tuntasnya. Saya harap Sochi tidak melakukan red issue ya. Seperti itu, karena memang harusnya dia ke 392 dulu, baru dilakukan red issue. Karena terlihat sempat terjadi gagal breakout di 2023 di area 236-238an kurang lebih. Jadi jika Sochi ini bisa breakout dari sideways box-nya warna kuning, yaitu di 158 sampai 234, harusnya dia harus jebol 302 dan menuju 392. Kalau dia red issue, maka dia otomatis akan ke triple 1. Bisa dikatakan fail, untuk saat ini saya tidak mengatakan fail atau tidak. Jadi ada berpotensi untuk fail ketika Sochi melakukan red issue. Harapannya saya sih berharap Sochi itu private placement. Kalau dari lihat lagi scoop jangka pendeknya, di sideways box-nya ini ada berpotensi membentuk pola triple bottom ataupun cup and handle ya, yang warna putih itu. Dan secara wave-nya sendiri memang harusnya dia ditarik ke 274 sampai 280. Karena satu, kalau lihat Elliott wave warna putih, untuk wave 3-nya itu dia belum tercapai tuh di 280. Kalau dilihat lagi, ini kan masih sideways ya. Jadi ada dua Elliott wave untuk membentuk pola breakout ke atas, yaitu ditunjang lagi warna biru tuh. Nah, warna biru itu wave kita ada di posisi wave 4 nih, mau menuju wave 5. Dan memang arahnya ke 276. Seperti itu. Nah, ini masih nggak jelas nih red issue-nya nih. Jadi apa enggak gitu. Harusnya sih nggak jadi ya. Biar dia 274 sampai 280 dulu. Sampai ke target triple bottom-nya di 338 hingga 392. Terus Bapak Ibu penasaran, kenapa sih dengan Sochi? Ada apa dengan Sochi? Kalau bisa dilihat, saya udah gambarkan tuh. Terlihat ya, ada namanya bullish divergent, tapi dia regular. Jadi antara lembah ketemu lembahnya warna biru pas ya sama di cheat sheet-nya. Lalu di demand-nya juga terlihat ya, di indikator warna merahnya sama tuh. Jadi ya memang arahnya ke atas gitu, bullish. Masa Sochi nggak bisa sama kayak teman-teman yang lainnya? Meskipun dia masuk di sektor energi, harusnya bisa ya. Padahal dia berkapalan loh. Jadi memang ada potensi Sochi ini akan bullish pada waktunya. Biasanya sih kalau ada saham sideways di tengah seperti ini yang membentuk bendera, itu akan naiknya cukup kencang. Apalagi tunjang ada tadi triple bottom sama cup and handle. Menarik ya, 50-50 sih ini. Kalau dari demand-nya memang terlihat ya untuk jangka pendek memang masih sideways, karena akumulasinya masih payah lah gitu, belum ada yang cukup signifikan dan cenderung untuk turun sedikit. Dari weekly-nya sendiri memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kurang lebih insya Allah sih puncaknya sih minggu kemarin ya. Kalau minggu depan ini terlihat akumulasinya sudah merah muda, maka sudah dipastikan Sochi akan naik ke atas dalam waktu cepat. Kalau mau trading boleh, karena sahamnya masih sideways, trading aja gitu. Jadi masih oke lah gitu. Kalau mau diinvest juga masih oke sih, tidak masalah. Sesuai saya bilang tadi, ini red issue-nya masih simpang siur ya.
dibilangnya rencananya 18 Oktober itu pelaksanaannya 220. Jadi kalau jadi memang harusnya operasi tuntas di 111. Nah, mungkin Sochi masih merombak-rombak nih, karena dia melakukan divestasi 13,2% di saham Sochi. Harga 180 di 2 minggu yang lalu nih. Kita masih melihat Sochi Group ini masih ngotak-ngotik portofolionya. Apakah ada investor baru yang akan masuk? Kita tidak tahu ya. Gitu. Di mana Sochi ini membutuhkan dana, tapi dia sendiri menjual gitu. Cukup aneh. Maka dia masih merombak-rombak nih, jadi masih galau gitu. Ditambah lagi ada indikasi cukup baik untuk memperkuat Sochi, tutup operasional 3 anak usaha di Singapura. Ya mungkin bisa menaikkan harga sahamnya, digoreng mungkin. Potensi ya, hanya hipotesa saya saja gitu. Balik lagi ke kepentingan dari emiten itu sendiri. Apakah memang akan digunakan untuk menaikkan harga saham ataupun menyetabilkan mereka punya proses bisnis di sini atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang penting mah kita melakukan trading atau investasi atau swing aja ya. Sochi ini masih sideways dengan demand-nya cukup low untuk daily dan low accumulation untuk weekly-nya. Jadi belum ada tanda-tanda akumulasi yang cukup besar untuk weekly-nya. Maka kalau Sochi ditutup di atas 184, pos kenaikannya di N1194, N2-nya 210, N3-nya 238 karena jebol resisten 191. Kalau yang kita lihat sih naik ya. Kalau misalkan gagal, pos penurunannya di T1 180, T2-nya 163, T3-nya 155, amit-amit triple 1. Lakukan operasi tuntas. Tapi bagus sih kalau ke triple 1. Next, ada BPT. BPT ini memang saat yang cukup unik juga. Sama-sama seperti Mayapada, ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Kalau untuk BPT sendiri ada Malaysia ya. Jadi memang di sini ada Felda. Kayaknya dia mau menekan juga tuh, sama seperti Mayapada menekan Katai. Nah ini BPT menekan Felda. Atau Felda mau ambil di bawah, bisa jadi untuk average down. Saat ini belum ada tanda-tanda atau hilal mengenai akumulasi Felda ya. Karena menurut berita sih Felda nyangkut di 500 Sun gitu. Yaudah, kita nggak usah mikirin fundamental yang cukup dramatis. Kita lihat aja potensi BWPT based on teknikalnya dulu. Ini sudah terlihat ya, ada indikasi warna kuning dan juga ada warna biru tuh, mungkin nggak kelihatan ya, ketutup warna kuning. Ada 2 pola, 3 sih yang mengarah ke atas. Itu ada Fibonacci, ada bullish wave drive harmonic, kemudian ada bullish shark harmonic. Nah, BPT ini berpotensi untuk maksimum di 580 untuk jangka pendek. Untuk jangka pendeknya ada di 66 sampai 56. Seperti itu. Kenapa sih BWPT? Ada apa dengan BWPT? Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, dari 1 Desember 2015 itu sudah membentuk pola yang namanya regular bullish divergence. So, sudah terlihat ya alasannya seperti apa. Memang arahnya bullish. Gitu. Karena ada divergence. Kenapa kita memilih divergence? Maka dengan adanya regular bullish divergence, kita bisa melihat saham ini ke depannya ini akan bullish. Sebaliknya, kalau kita menemukan regular bearish ataupun hidden bearish, pokoknya bearish, itu akan terlihat sahamnya akan turun. Seperti itu ya. Jadi lebih menarik ya untuk saham BPT untuk di-invest cukup lumayan panjang. Waktu itu kita memberikan arahan pandangan di 2020, ternyata masih dibuat turun, tak apalah. Yang penting endingnya sudah terlihat ya, memang ada indikasi regular bullish divergence. Jadi harganya udah cukup oke nih.
ya kan, terlihat ya weekly-nya udah ada demand tuh. Nah, Sochi tuh harusnya seperti ini weekly-nya. Kalau weekly-nya Sochi udah seperti ini, maka dia udah cukup waktunya untuk akumulasi. Kalau kemarin, kalau yang tadi tuh masih galau gitu kan. Ya untuk daily sendiri memang masih ada low demand, jadi cukup oke untuk dilakukan investment ya. Nggak perlu khawatir, sebenarnya BPT itu udah laba loh. Nah, labanya ini dari mana sih? Apakah dari kinerja perusahaan atau dari penurunan sahamnya gitu. Yang penting kita nggak usah mikirin itu, kita mikirin BPT udah pasti fundamental cukup oke karena udah laba ya. Dia malah berpotensi membuat rugi itu jadi laba loh. Terlihat nih di emiten news, penjualan turun. Lihat penjualan turun. BWPT malah balikan rugi jadi laba. Aneh dong. Otomatis kita nggak usah mikirin itu, yang penting BWPT laba. 1 bulan yang lalu BWPT direktur utamanya itu memborong saham BWPT. Direktur sendiri aja melakukan borong saham gitu. Masih kita enggak. Memang area akumulasi terbaik itu di 52 sampai 55. Kalau saya lihat sih weekly-nya udah oke. Kalau yang mau average down boleh di area 52 sampai 55 average down, tapi untuk view-nya cukup panjang ya, jadi jangan mikirin aduh kapan cuannya gitu, enggak, harus pikirnya panjang. Kenapa? Gapnya di 670 sampai 720 kalau berani tahan sampai bertahun-tahun. Kalau nggak tahan, kalau BWPT naik di atas 53, pos kenaikannya di N156, N2-nya 569, N3-nya di 79. Kalau gagal, pos penurunannya di 52, T1-nya, T2-nya 51, T3-nya tidur 50. Seperti itu. BWPT ini kondisinya ada di bawah koreksi tuntas dan juga di bawah koreksi markdown, yaitu 56. Jadi kondisinya adalah super markdown. Kayak gitu. Jadi masih support-supportnya itu lagi di testing terus tuh sama si BWPT di 53-nya. Harapannya sih cukup di 5253 selesai, lalu naik ke atas. Kalau menyentuh 50, sentuh aja ke bawah, nggak apa-apa. Seperti beef. Kenapa seperti itu? Ya memang untuk CPO sendiri memang belum jalan karena AALI ini belum jalan. Kita nunggu AALI sih sebenarnya. Kalau AALI sudah melakukan pergerakan, maka CPO ini akan bergerak cukup lincah nantinya. Ditambah lagi secara bisnis proses, hal-hal yang berbau bio itu nanti akan happening di 2030. Jadi cukup lama ya untuk investment dari BWPT. Boleh nabung sekarang, disimpan buat kuliah anak gitu juga nggak apa-apa sih. Nanti sabar. Itu aja untuk minggu ini. Makasih ya udah nonton. Maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak diinginkan itu keluar. Saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Bisa kita diskusikan di kolom komentar, ataupun di kanal Telegram, ataupun di channel-channel digital kita lainnya, gitu, di Instagram ataupun di TikTok gitu, atau di YouTube-nya sendiri. Kita minta tolong ya di like, di subscribe, kemudian ditekan tombol loncengnya. Pastiin untuk menambah amal jariah Bapak Ibu semua, klik tombol share, bagikan ya ke teman Bapak Ibu semua yang membutuhkan. Kira-kira ke depannya ini mereka butuh pandangan apa gitu, bisa di-share. Lalu kita diskusi nih di kolom komentar atau mampir ke link kita aja di Klinik Investasi NY ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian untuk minggu ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye.